Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cynthia Sukmawidita ingin menjelaskan mengenai pemikiran Harlat Moski tentang jurisprudensi Ibnu Syihab al-Zuhri. Dalam karya Motsky ini yang berjudul The Jurisprudency of Ibnu Syihab al-Zuhri dalam Analyzing Muslim Tradition, Studies in Legal, Electrical, and Makti Hadith. Nah, dalam karya ini menjelaskan kontribusi yang sangat signifikan di dalam bidang hadis atau studi hadis, yang mana Harlat Moski ini merupakan sarjana yang terkenal di dalam bidang studi hadis yang berfokus dalam transmisi Islam pada masa awal Islam dan metodologi di balik analisisnya. Dalam karya ini, Ibnu Syihab al-Zuhri merupakan tokoh penting dalam transmisi hadis pada abad yang awal sampai pada abad periode Islam. Al-Zuhri ini dikenal karena pengetahuannya tentang studi hadis. Kemudian kita memasuki mengenai Ibnu Syihab al-Zuhri. Jadi Ibnu Syihab al-Zuhri ini lahir pada 58 Hijriah dan ia wafat pada 124 Hijriah. Nah, Harlat Moski ini merupakan tokoh analisis studi hadis yang mana dia ini menjabat sebagai posisi keagamaan dan administratif di Istana Bani Umayyah. Nah, Harlat Moski ini meriwayatkan beberapa ribu hadis, termasuk dalam 6 kumpulan hadis Sunni kanonik yang karyanya ini menjadi tentang maksi, menjadi dasar biografi dari Nabi Muhammad masih ada. Nah, dalam karya Motsky ini, ia menganalisis tentang implikasi hukum dan metodologi tentang periwayatan hadis, kemudian mentransmisikan dan menafsirkan hadis, rantai perawi, konteks narasi, dan alasan hukum yang terkandung dalam Al-Zuhri ini. Nah, buku ini menyelidiki atau membahas mengenai analisis jurisprudensi Islam, termasuk di dalam hukum-hukum yang berasal dari hadis, peran narator di dalam membentuk keputusan hukum, dan metodologi yang digunakan para ulama awal dalam mentransmisikan hadis. Nah, doktrin jurisprudensi Ibnu Syihab al-Zuhri di dalam karyanya The Origin Fiqih Muhammad, bahwa Malik ini secara eksplisit menjelaskan betapa bertanya dan mendengar kepada Zuhri tentang sesuatu yang ragu dianggap asli. Nah, menurut kesimpulan dari Skan sendiri, muata karya Malik ini ada beberapa pendapat yang dianggap berasal dari Zuhri yang termasuk jelas otentik. Nah, pada abad kedua, Skan ini menjelaskan bahwa Zuhri dikreditkan dengan banyak pendapat hadis palsu yang bertentangan dengan yang namanya dimasukkan ke dalam hadis sanad, yang mana belum ada pada masanya dan fiktif. Menurut pendapat Skan, transmisi fikih atau transmisi dari Zuhri ini ditemukan dalam misalnya resensi muwatta karya Syabani, dalam Risalah Syafi'i, dan dalam Muwadana. Nah, hadis-hadis Zuhri ini menjadi informan, beliau ini hanya menjadi informan saja bagi Malik atas doktrin-doktrin otoritas yang sebelumnya, penerus, sahabat, dan Nabi. Oleh karena itu tidak termasuk sebagai unsur otentik dalam ajaran Al-Zuhri. Nah, dia muncul sebagai tidak bertanggung jawab atas sebagian dari hadis-hadisnya. Jadi hadis-hadisnya ini termasuk hadis yang palsu. Contohnya apa? Doktrin hukum Al-Zuhri ini sesuai dalam rumusan Ibnu Syihab annahu sami'atuhu yaqul, yang artinya Ibnu Syihab yang didengarnya berkata bahwa benar-benar sahih. Sedangkan sebaliknya, ra'yi yang dibenarkan oleh Malik, misalnya dalam Ibnu Syihab annahu sami'atuhu
Abu Bakar bin Abdurrahman yaqul, jadi dari Ibnu Syihab bahwa dia berkata, saya mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman berkata, tidak berasal dari Ibnu Syihab dan sama sekali tidak berasal dari otoritasnya. Apakah suatu perkara hukum yang dipalsukan tidak dapat diberikan atau tidak dapat dibenarkan sama sekali dalam bentuk tanya jawab atau yang didengar sekedar ucapan yang sederhana? Terlebih lagi, cara menemukan suatu teks dalam sejarah perkembangan doktrin hukum dengan mengikuti matan, teks ataupun matan pada urutan pertama hanya memperhitungkan sanad pada urutan kedua, bergantung pada premis-premis dan pertimbangan subjektif tertentu yang belum dapat dianut oleh semua orang. Nah, kritik Motzki mengenai Al-Zuhri. Jadi Motzki ini mengkritik tentang temuan Skans yang mengenal atau mengenai Al-Zuhri, yang mengatakan bahwa Al-Zuhri ini sumber yang digunakan Skans kurang tepat dalam menilai Al-Zuhri. Kenapa? Karena selain Muwatta, sebenarnya ada kitab lain yang ditunjukkan untuk merekonstruksi doktrin dari Al-Zuhri ini. Dari sumber yang lebih awal tersebut, maka menunjukkan bahwa jumlah teks yang dihubungkan dari Al-Zuhri ini lebih besar dari perhatian Skans. Motzki melanjutkan juga bahwa dengan membandingkan teks dari Al-Zuhri dapat yang terpelihara dalam sumber yang lebih awal mengarahkan kesimpulan bahwa pengajaran hukum Al-Zuhri tidak terdiri dari ra'yu atau pendapat saja. Jadi bukan hanya pendapat saja, tetapi di dalamnya terkait tentang hadis yang penting mengenai pendapat hukum dan praktek generasi muslim yang diriwayatkan dari murid-murid Al-Zuhri dalam kitab kompilasi mereka. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai pemikiran Harald Motzki tentang jurisprudensi Ibnu Syihab Al-Zuhri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.